ada kesan dan ada apa ya kecurigaan di kalangan teman-teman bahwa kenapa RUU Revisi Undang-Undang TNI ini dipercepat misalnya ya karena kabarnya Prabowo memang pingin apa istilahnya itu ya menciptakan pemerintahan yang model komando kayak gitu biar lebih gampang itu nggak ngeyel disuruh siap gerak langsung jalan. Sementara kalau sipil kan masih menyisakan ruang perdebatan, ruang diskusi gitu loh. Kalau tentara kan enggak. Lo jalan siap dan jalan siap gerak gitu loh. Kalau sipil kan lo kan ini seperti ini masih kayak gitu. Nah, Pak Adi melihat ada kecenderungan ada arah ke sana. Ke arah itu. Ya saya kira sebenarnya tanpa diformalkan sekalipun, sistem politik kita itu adalah sistem politik komando, Bang. Sekalipun ada otonomi daerah, dalam banyak hal itu sistem komando. Buktinya apa? Daerah-daerah itu banyak tergantung ke pusat kok soal anggaran. Gimana mau mereka mau melawan negara? Gimana mau mereka melawan presiden? Dalam banyak hal mereka tergantung. Dan anggaran-anggaran daerah, pagu-pagunya kan juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Lalu nasib Jadi tanpa gimana? Jadi tanpa diformalkan sekalipun sistem komando di kita ada. Jadi kita itu sebenarnya dalam praktiknya separuh otonom, separuh tidak otonom. Separuh yang tidak otonom itu yang saya sebut sebagai garis komando. Semua tegak lurus. Jadi retreat kepala daerah itu sebenarnya adalah untuk mensinergikan visi. bagaimana pusat itu dengan daerah sinkron. Tapi kan daerah ngomong, oke, tegak lurus. Tapi kalau anggaran daerah itu divisit, apa solusinya? Kan mulai banyak muncul tuh daerah-daerah. Anggaran kita kurang, akibat efisiensi, akibat pemotongan. Dan nggak ada solusi. Bagi saya hari ini adalah bukan soal komando dan nggak komando. Yang paling penting adalah bagaimana daerah terbutuhi kemenuhannya dan persoalan-persoalan lokal itu bisa diatasi. Saya kira di situ, Bang. Saya sudah pada tahap nggak perlu lagi kita berdebat warna kucing itu apa. Mau merah, mau biru, mau kuning, mau coklat. Yang penting dia bisa tangkap tikus. Iya. Kan itu aja judulnya, Bang. Itu yang paling penting sekarang. Tapi mau komando tidak komando, yang penting persoalan kebangsaan kita itu selesai. Kalau memang arahnya bisa komando, supremasi sipilnya gimana? Kita kan tetap negara Indonesia yang demokrasi. Kalau sistem komando yang dibayangkan seperti ketentaraan nggak mungkin. Karena sistem politik kita adalah sistem politik yang bebas dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang bisa komando itu adalah menteri. Kelembagaan, ya. Karena mereka adalah pembantu presiden. Itu fix dan firm. Tapi kalau kita bicara tentang sistem komando terkait dengan kepala daerah, agak sulit. Kepala daerah ini kecuali kepala daerahnya dari tentara. Kepala daerahnya yang terafiliasi sebagai bagian dari partai politik kekuasaan. Itu bisa dikontrol. Tapi kalau partai-partai non penguasa agak sulit. Apa yang terjadi pada PDIP misalnya ketika dia memboikot sejumlah kadernya untuk tidak ikut retreat, ini kan salah satu bukti contoh bahwa dalam banyak hal mereka itu bukan pembantu presiden, wali kota, bupati dan gubernur bukan pembantu presiden, mereka itu pembantu rakyat. Cuman karena PDIP yang melakukan jadi serba salah. Ini jadi petugas partai ini gitu loh, ya kan? Yang ingin saya katakan adalah sistem komando dalam konteks bahwa menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, kepala kementerian, ya itu nggak bisa dibantah, Bang. Tanpa diformalkan sekalipun dalam praktiknya, mereka garis komandonya ke pusat. Artinya tanpa harus merevisi undang-undang TNI dan menambah area kerja TNI di kementerian lembaga, sebenarnya para Prabowo tetap bisa melakukan politik komando sebenarnya. Kan? Sangat bisa. Lo tanpa diformalkan semua orang dan semua partai tegak lurus kok. Tapi kalau Bang Adi sendiri melihat bahaya nggak sih undang-undang TNI yang baru kita ini buat demokrasi dan kebebasan berekspresi kita? Kan sebenarnya ada beberapa kritik yang terkait dengan revisi undang-undang TNI yang sudah disahkan ya. Satu, kalau ada perwira dan tentara aktif menempati posisi-posisi di kementerian dan lembaga ataupun di posisi sipil, kalau ada persoalan-persoalan hukum, apakah bisa diproses melalui proses-proses hukum sipil misalnya? Kan itu menjadi tanda tanya karena per hari ini kalau melekat pada seorang tentara ataupun perwira aktif terjadi persoalan hukum bukan peradilan sipil tapi peradilan militer. Kan kasusnya pernah ada yang terkait dengan kasus OTT Basarnas itu kan. KPK justru minta maaf. Direvisi. Artinya apa? Ini harus clear. Ini harus clear. Kalau tidak salah unsur kekuasaan sudah ngomong katanya bisa diproses melalui proses-proses peradilan sipil. Itu harus difikskan. Minimal kelompok-kelompok kritis tidak lagi protes dan resisten. Jangan sampai ada istilah disebut dengan imunitas kan. Jadi siapapun yang bersalah di negara kita jangan berbelit-belit, sama kok. Toh kita punya presiden mengatakan bahwa tak ada orang yang kebal hukum di negara kita. Cocok.
cocok. Di samping Itu kan retorikanya, faktanya ya harus dieksekusi dong. Kalau tidak dieksekusi berarti membantah presiden, membangkang presiden. Artinya siapapun kalau memang terindikasi melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum. Itu idealnya. Dan hal-hal lain yang sifatnya kontroversial adalah soal mundur nggak mundur, Bang. Kalau dia menjadi posisi di kementerian ataupun lembaga itu kok. Nah, kalau mau jujur sebenarnya tanpa diformalkan melalui undang-undang yang baru ini, kalau mau jujur kan sudah ada kan 10 kementerian dan lembaga yang sudah ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang kan rame-ramenya dalam prakteknya kan sudah. kurang 10. Ya, itu yang Makanya ditambah. yang saya kira menjadi hal-hal yang sifatnya kritis. Itulah yang saya awal mengatakan bahwa memang agak menjadi problematik sebenarnya perdebatan soal tentara apakah boleh terlibat dalam urusan politik kenegaraan ataupun tidak. Dua mazhab, pemikiran-pemikirannya banyak. Orang seperti Huntington akan menolak, nggak boleh tuh. Jadi fokus pada pertahanan. Tapi orang seperti Jenderal Ahana Nasution memperbolehkan. tapi bukannya memang di negara maju memang tentara itu memang profesional dan kerjanya adalah fungsi-fungsi pertahanan aja. Ya memang itu tidak bisa dibantah, Tapi di kita untuk mengakomodasi pertahanan dan keamanan seperti tentara kan celahnya ada, Bang, terbuka secara signifikan. Dan itulah yang sepertinya membuat kenapa pihak-pihak yang pro terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu satu argumennya bagi saya adalah karena memang tingkat approval rating, tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap tentara itu di atas rata-rata. Ya itu pintu masuk kan sebenarnya. Itu yang kemudian membuat, jadi apa yang kemudian dirisaukan. Tapi ingat, saya kasih catatan kritis. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap TNI itu karena selama ini TNI tidak dipersepsikan terkait dengan urusan politik. Jauh dari unsur-unsur politik, jauh dari unsur-unsur politik elektoral. Makanya positif. Makanya ketika terlampau jauh misalnya masuk dalam ranah-ranah sipil, jangan-jangan persepsi publiknya bisa ambruk total, jangan-jangan bisa berubah secara signifikan. Tapi overall sebenarnya kalau saya secara prinsip per hari ini kan sudah disahkan undang-undangnya, Bang. Kan masih di CR. Masih di ini juga, uji materi. digugat. Nah, ya Masih digugat juga. itu bagian dari kemewahan demokrasi. Baru disahkan hari ini, besok juga judicial review. Iya. Dan tentu kita berharap bagaimana Mahkamah Konstitusi ya bisa melihat bagaimana situasi yang berkembang. Yakin nggak? Kalau saya Dengan undang-undang MD yang baru ini, MD 3 yang baru. Kalau saya melihat yakin kok bahwa apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu ihdinas sirotol mustaqim. Nah, terutama MK pasca putusan calon presiden dan wakil presiden. Kan banyak sekali putusan-putusan yang diapresiasi. Misalnya ambang batas parlemen tidak lagi 4%. Ambang batas presiden kemudian dihilangkan. Kan kira-kira begitu loh, Bang. Kemarin anggota dewan terpilih tak boleh mundur untuk alasan calon kepala daerah. Nah, kalau besok ada keputusan yang tiba-tiba membuat sipil society itu senang, ini MK ihdinas sirotol mustaqim. Kalau tidak sesuai dengan harapan civil society, ini zaman kegelapan. Tapi pertanyaannya, kekhawatiran banyak orang itu kan putusan-putusan itu terjadi sebelum DPR bikin undang-undang MD 3 yang baru, yang mereka bisa recalling kepala-kepala lembaga ini, komisi termasuk MK. Terlampau vulgar sebenarnya kalau harus merecalling ya hakim-hakim konstitusi di tengah kekisruhan yang ada. Karena apapun masyarakat kita udah pintar dan cerdas. Kalau lagi membahas sesuatu yang sifatnya prinsip dan sensitif, tiba-tiba ada yang ditarik, direcalling, ini pasti ada permainan. Jangan terlampau vulgar juga kekuasaan. Per hari ini setiap orang itu jadi jubir, per hari ini setiap orang itu jadi media, per hari ini setiap orang itu jadi sumber berita. Itulah yang muncul di medsos, di media mainstream. Bunyi-bunyian, betul revisi undang-undang TNI itu tidak ada yang protes kok. Revisi undang-undang pilkada tidak protes, tapi sampai hari ini bully-bulian dan kritik-kritiknya tidak berkesudahan.